Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, keluarga besar BNN yang hadir, dipimpin langsung Pak Martin dan semua tim. Saya kira juga ada perintah barangkali ke BNN Provinsi, Kabupaten untuk mengikuti rapat kerja ini sehingga informasinya sampai. Melengkapi teman-teman yang sudah menyampaikan pokok pikiran, gagasan, dan pertanyaan dalam raker pagi ini, pimpinan, saya ingin mengajak atau saya ingin menyampaikan kontemplasi, karena ini rapat kerja kita yang sudah rutin kita lakukan, dan soalnya memang tetap itu juga, dan belum beranjak dari persoalan-persoalan kita yang lalu sampai ke depan. Tetapi lembaran presentasi yang disampaikan Pak Martin ini melegakan saya untuk membaca dan memetakan secara jernih problem kita ini, dan dari situlah saya mengajukan kata kontemplasi untuk kita agar betul-betul dapat ketika dimulai dari 4 slide yang mengguncang hati dan pikiran saya tentang perkembangan permasalahan narkoba, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, dengan tambahan politik global yang Presiden Trump menyampaikan secara terang benderang bahwa kartel narkoba sebagai organisasi teroris. Dalam rapat kita terakhir saya menyampaikan juga dalam rapat di Komisi 3 ini bahwa bandar narkoba adalah teroris paling jahat di muka bumi sepanjang ada bumi ini. Dan karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Trump juga adalah suara kita meskipun dampaknya ke kita. Karena memang pada akhirnya di slide yang pertama itu kata-katanya menyeramkan buat saya, tapi inilah kenyataannya. Dunia terus dibanjiri narkoba dari 3 kawasan sentra produksi, dikepung dunia ini. Dari kawasan Golden Peacock, dari kawasan Golden Crescent, dan Golden Triangle. Jadi sebenarnya kita sudah clear memetakan ini. Dan karena itu saya ingin mengajak berkontemplasi. Lalu disampaikan lagi, dari 5,8% atau 296 juta orang dari 8,1 miliar penduduk dunia terpapar narkoba ini. Dan dari situ ada 219 juta yang kaitannya dengan ganja. Nah, saya mau dengan ganja ini. Kepada pimpinan dan kawan-kawan semua, juga kawan-kawan dari BNN, saya ingin mengajak kontemplasi ini. Karena ini pernah terjadi di Komisi 3 2-3 tahun yang lalu. Seorang anak kecil dibawa ibunya untuk menyampaikan isi hatinya, namanya Pika. Seorang anak kecil yang lahir sakit, dan satu-satunya obat untuk dia adalah ganja medis. Di sini perdebatan ini, karena itu saya ingin mengajak berkontemplasi. Hari ini tepat 48 hari Pika meninggal dunia. Seorang anak bangsa yang meninggal dunia bukan karena perang, bukan karena bencana, bukan karena ancaman lainnya, tetapi karena negara terlalu lama berdiskusi tentang sebuah riset yang tak kunjung dimulai. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 2 kali putusannya atas uji materi Undang-Undang Narkotika, memerintahkan negara, dalam hal ini Menteri Kesehatan, untuk melakukan uji riset, penelitian, dan itu sudah 3 tahun yang lalu. Kita sedang menunggu Kementerian Kesehatan, katanya. Tapi sampai hari ini yang kita lihat justru institusi itu makin gelap, suaranya hilang. Maka saya ingin bertanya kepada BNN, karena di situ dalam struktur organisasi yang di bawah Menko Polhukam itu ada di situ Menteri Kesehatan. Pertanyaan saya, Saudara Kepala BNN, sejauh mana komunikasi BNN dengan Kementerian Kesehatan terkait rencana penelitian ganja medis ini? Penting ini dijawab, karena itu perintah konstitusi.
Dan lebih dari itu, apakah BNN dengan segala otoritas dan kredibilitasnya bisa menjadi inisiator riset ini? Atau setidaknya membuka pintu agar bangsa ini tidak terus menjadi korban dari birokrasi yang membatu? Sebab bila semua hanya saling menunggu, lalu untuk apa kita punya institusi yang katanya hadir untuk melindungi rakyatnya? Negara ini didirikan untuk warga negaranya yang sehat dan yang sakit, terutama yang sakit. A nation should not be judged by how it treats its highest citizen, but its lowest ones. Sebuah bangsa tidak seharusnya diukur dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling kuat, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan yang paling lemah. Pertanyaan saya, kontemplasi pertama. Kalau Kementerian Kesehatan nggak mau buat riset, BNN mau buat riset enggak? Supaya terjawab ini. Ini perintah Mahkamah Konstitusi. Begitu kontemplasi saya yang pertama. Saya yakin BNN bisa. Karena itu saya masuk ke kontemplasi kedua. Apa itu? Yang kita sebut, dan terima kasih, namanya hasil riset atau survei indeks kerawanan narkoba. Saya hormat untuk itu. Karena dari situlah kita berangkat titik nolnya. Karena itu kalau ada teman-teman tadi mengangkat angka budget kita sampai 20 kali lipat dan seterusnya, apa rasionalitasnya? Nah, bagi saya pertanyaan saya kedua dalam kontemplasi kepada BNN adalah, siapa Pak bagian di BNN ini yang merencanakan anggaran BNN? Sejak 2 tahun lalu saya tanyakan, kenapa kok anggarkan cuma 2 triliun? Kenapa? Apa dasarnya? Itu masalah. Kalau kami berteriak memperjuangkannya, dasarnya apa dari bapak-bapak? Nggak datang angka itu. Sebelum Pak Martinus kemarin bilang, udah bang, 2 triliun udah cukup itu. Nggak habis juga katanya. Jadi macam mana kita mau bikin yang kita bahas ini, yang tadi sudah kita angkat, datanya disampaikan dengan sangat terang benderang. Saya hormati tadi data itu. Dengan begitu, pertanyaannya, kalau di Polri atau di Kejaksaan atau aparat penegak hukum, politik anggarannya based on case. Berapa kasus yang ditangani, kali berapa indeksnya, dapatnya sekian. Oke, keluarlah angkanya. Ya sudah, itu berdasarkan, berarti based on jumlah perkara itu. Sekarang BNN pakai apa datanya? Kontemplasi saya Pak Martinus, gunakan indeks kerawanan narkoba ini. Saya pakai saja data yang diajukan di halaman berapa ini ya. Sebaran peta kawasan rawan narkoba. 9.270 kawasan rawan narkoba. Bagi 2, dulu bagi 4, sekarang bagi 2. Bahaya 457, waspada 8.813. Ayo pakai ini saja. Menurut bapak-bapak semua, satu kawasan bahaya berapa biayanya? Satu kawasan waspada berapa biayanya? Saya asumsikan pimpinan, kalau untuk yang bahaya satu kawasan itu 10 miliar cukup atau tidak? Misal saja. Jadi kalau 10 miliar kali 457 itu artinya 45,7 triliun. Nah, jadi Pak Beni dan Pak Tardo saya bantu ini alur pikirnya pakai data. Semangatnya kita sama itu. Oke? Yang kedua, untuk waspada 8.813, kira-kira setengahnya? Oke, misalnya 5 miliar, contoh nih ya. Kalau 5 miliar kali 8.813 itu artinya 44,065 triliun. Jadi kalau dijumlahkan, total 44 tambah 45, ya cuma jumlahkan saja. Jadi benar oleh teman-teman ini, kalau mau selesai kawasan rawan narkoba bahaya dan waspada, selesai dalam kurun waktu berapa, kalikan angkanya, udah dapat berapa triliun Pak? Kalau kira-kira cocok Bapak rasa, tepuk tanganlah Bapak dan Ibu dulu. Oke ya, kalau sepakat ini kontemplasi saya, dalam raker ini mau ngajak kontemplasi nih. Kalau saya kan dari dulu sudah bilang ini Pak Martin, BNN, bubar atau sangar? Kalau nggak mau bubar kau sangar, kalau nggak mau sangar kau bubar. Hinca panjaitan sikap politiknya, sangar. Kan begitu. Maka ini jalan keluarnya. Jadi untuk apa indeks ini kalau cuman anggarannya tadi segitu? Nah,
dari sini kalau seandainya itu menjadi soalnya, kalau setuju dengan di situ, maka aku tinggal lihat ini, bahaya dan waspada itu. Agak unik angka ini, data ini. Antara bahaya dan waspada ini dengan penggunanya. Kalau kawasan rawan narkoba bahaya dan waspada, masih Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten yang tertinggi. Baru Jawa Timur, ya Jawa Timur dan Pulau Jawa lah. Sumatera Utara kampungku ini cuma 476 kawasannya.